kita bakal teman kita berangkat itu dia teman-teman kita ya teman-teman. Itu iya. Apa baklan anak? Sudah katanya, cing teh berapa orang sare? Si awal mana itu? Nges, sudah ya. Mau jam 7 cuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ngechannel You. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam setiap aktivitas. Pada video kali ini saya bersama teman-teman akan melakukan perjalanan menuju Curug Cikaracak yang berada di Desa Cinagara, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Berbeda dengan konten sebelumnya, kali ini kami menggunakan sepeda motor untuk mencapai titik awal perjalanan, kemudian melanjutkan petualangan dengan berjalan kaki menuju lokasi curug. Pagi ini, cuaca terlihat cukup cerah dan sangat mendukung untuk melakukan perjalanan. Setelah semua berkumpul dan memastikan perlengkapan sudah siap, kami pun memulai perjalanan. Sepanjang perjalanan menuju kawasan Caringin, suasana pagi terasa sangat menyenangkan. Udara masih segar dan lalu lintas belum terlalu ramai. Rute yang kami lalui melewati kawasan Lido yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah dan udara yang sejuk. Di sepanjang jalan, hamparan pepohonan hijau dan perbukitan menjadi teman perjalanan kami. Inilah salah satu alasan mengapa saya senang melakukan perjalanan ke daerah selatan Bogor. Selain pemandangannya yang indah, suasananya juga masih terasa alami dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Setelah beberapa waktu berkendara, akhirnya kami tiba di kawasan Desa Cinagara yang menjadi pintu masuk menuju Curug Cikaracak. Di sini kendaraan kami parkirkan dan perjalanan selanjutnya harus ditempuh dengan berjalan kaki.
Sebelum memulai trekking, kami beristirahat sejenak sambil memastikan semua anggota rombongan siap melanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju Curug Cikaracak bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang menikmati setiap langkah yang dilewati. Trekking pun dimulai. Kali ya teman-teman, ini ada ternyata banyak pepohonan. Padi masih hijau. Di awal perjalanan, kami melewati jalan setapak yang berada di area persawahan dan perkebunan warga. Suasana pedesaan yang tenang membuat perjalanan terasa sangat menyenangkan. Semakin jauh berjalan, jalur mulai memasuki kawasan hutan. Hadir. Pak Ketu nggak ada. Kak Makmun. Nggak ada. Cibeling air terjun. Udara terasa semakin sejuk dan suara alam mulai terdengar lebih jelas. Suara burung, suara serangga hutan, dan gemericik aliran air membuat suasana petualangan semakin terasa. Meskipun jalurnya cukup menantang di beberapa titik, perjalanan terasa lebih ringan karena dilakukan bersama-sama. Sepanjang perjalanan kami saling bercanda, berbagi cerita, dan saling membantu ketika menemukan medan yang cukup sulit. Menurut saya, inilah salah satu hal yang membuat perjalanan bersama teman-teman menjadi lebih berkesan. Bukan hanya tempat tujuannya yang menarik, tetapi juga kebersamaan yang tercipta selama perjalanan. Curug Cikaracak. Teman-teman, Curug Cikaracak sendiri merupakan salah satu destinasi wisata alam yang cukup terkenal di kawasan Bogor Selatan. Air terjun ini berada di kawasan kaki Gunung Gede Pangrango yang masih memiliki lingkungan alam yang sangat terjaga. Karena lokasinya cukup jauh dari keramaian, suasana di sini masih terasa sangat alami. Curug Cikaracak. Yuk. Setelah berjalan cukup lama, suara gemuruh air mulai terdengar dari kejauhan. Suara tersebut semakin jelas seiring langkah kami mendekati lokasi curug. Tidak lama kemudian, kami tiba di pos atau gerbang masuk. Di sini kami beristirahat sejenak sambil minum dan mengatur napas. Mumpung masih dekat gerbang, wajah masih segar untuk foto-foto. Karena biasanya setelah beberapa kilometer berjalan, yang tersisa bukan wajah segar lagi, melainkan semangat yang sedang diuji. Setelah beristirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Jalur mulai memasuki kawasan yang lebih alami. Pepohonan semakin rapat dan udara terasa semakin sejuk. Siap, Cibeling. Mantap.
Perjalanan terus berlanjut melewati kawasan hutan. Disinilah suasana petualangan benar-benar terasa. Di kanan kiri jalur dipenuhi pepohonan tinggi. Udara terasa bersih dan jauh dari kebisingan kendaraan. Sesekali terdengar suara teman-teman yang saling bercanda untuk menghilangkan rasa lelah. Karena kalau diam terus, yang terdengar hanya suara napas yang mulai tidak beraturan. Tanjakan demi tanjakan mulai menguji kekuatan kaki. Di titik ini, biasanya muncul pertanyaan legendaris para pendaki dan trekker. Masih jauh nggak? Dan jawaban yang paling sering muncul adalah, dekat kok. Padahal, definisi dekat di gunung dan hutan kadang bisa berbeda dengan definisi dekat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, perjalanan terasa menyenangkan karena dilakukan bersama-sama. Kami saling menunggu, saling membantu, dan saling menyemangati. Suara alam mulai terdengar dari berbagai arah. Tidak lama kemudian, kami harus menyeberangi sungai. Airnya terlihat jernih dan segar. Beberapa teman langsung berhati-hati mencari pijakan terbaik. Ada juga yang berjalan dengan penuh percaya diri. Biasanya yang terlalu percaya diri justru paling berpotensi basah duluan. Untungnya semua berhasil menyeberang dengan selamat. Alhamdulillah, kondisi sungai hari itu cukup bersahabat. Debit air tidak terlalu deras karena beberapa hari terakhir cuaca cukup cerah dan tidak turun hujan. Airnya terlihat jernih mengalir di antara bebatuan yang tersebar di sepanjang aliran sungai. Kami pun dapat menyeberang dengan cukup aman sambil tetap berhati-hati memilih pijakan. Namun, menurut informasi dari warga dan teman-teman yang pernah datang ke sini saat musim hujan, kondisi sungai ini bisa berubah sangat cepat. Ketika hujan turun di kawasan hulu, debit air dapat meningkat dan arus menjadi jauh lebih deras. Bahkan pada kondisi tertentu, jalur penyeberangan ini bisa menjadi sulit untuk dilewati. Karena itu, bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Curug Cikaracak, selalu perhatikan kondisi cuaca dan utamakan keselamatan selama perjalanan. Setelah berhasil menyeberangi sungai, kami melanjutkan perjalanan menyusuri jalur hutan. Suasananya benar-benar terasa alami. Di kanan dan kiri jalur tumbuh pepohonan besar yang menjulang tinggi. Udara terasa sangat segar dan sejuk. Yang paling menarik adalah suara alam yang terdengar hampir sepanjang perjalanan. Suara berbagai jenis burung bersahut-sahutan dari kejauhan. Sesekali terdengar suara serangga hutan dan hewan-hewan kecil yang bergerak di antara dedaunan. Semua suara itu seolah menjadi musik alami yang menemani langkah kami. Suasana seperti ini sangat jarang ditemukan di tengah kehidupan perkotaan. Semakin lama berjalan, rasa lelah mulai terasa. Akhirnya, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tidak lama, hanya beberapa menit untuk minum, mengatur napas, dan mengisi tenaga. Sambil beristirahat, kami menikmati suasana hutan yang tenang. Ada yang duduk di atas batu, ada yang bersandar di batang pohon. Dan ada juga yang mulai bertanya pertanyaan yang sudah menjadi tradisi setiap perjalanan. Masih jauh nggak? Tentu saja jawaban yang muncul tetap sama. Dekat kok. Jawaban yang selalu berhasil menambah semangat, meskipun kadang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Setelah tenaga kembali pulih dan suasana semakin seru karena canda tawa teman-teman, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Curug Cikaracak yang sudah semakin dekat. Akhirnya, setelah melewati berbagai medan, suara gemuruh air mulai terdengar dari kejauhan.
tanda bahwa tujuan kami sudah semakin dekat. Dan benar saja, alhamdulillah akhirnya kami tiba di Curug Cikaracak. Pemandangan yang ada di depan mata benar-benar luar biasa. Air terjun yang tinggi, aliran air yang jernih, udara yang sejuk, serta suasana alam yang masih terjaga membuat rasa lelah selama perjalanan langsung terbayar. Hari itu pengunjung cukup ramai. Banyak wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan Curug Cikaracak. Ada yang berfoto, ada yang duduk santai menikmati suasana, dan ada juga yang langsung bermain air. Pemandangan yang tersaji benar-benar luar biasa. Air yang jatuh dari ketinggian, bebatuan besar yang mengelilingi curug, serta suasana hutan yang masih alami menciptakan pemandangan yang sangat menenangkan. Rasa lelah selama perjalanan langsung terbayar ketika melihat keindahan Curug Cikaracak secara langsung. Kami pun tidak mau ketinggalan. Setelah beristirahat sejenak, kami langsung menikmati segarnya air Curug Cikaracak. Airnya sangat jernih dan terasa dingin menyegarkan. Rasa capek setelah trekking perlahan menghilang. Yang tadinya mengeluh selama perjalanan, sekarang justru paling lama bermain air. Begitulah biasanya. Saat perjalanan terasa berat, ingin cepat sampai. Tapi setelah sampai, malah tidak ingin cepat pulang. Kami menghabiskan waktu dengan bercanda, berbagi cerita, berfoto bersama, dan menikmati suasana alam yang indah. Momen seperti inilah yang membuat sebuah perjalanan menjadi berharga. Bukan hanya karena tempat yang dikunjungi, tetapi karena kebersamaan dan cerita yang tercipta selama perjalanan. Setelah puas bermain air dan menikmati keindahan Curug Cikaracak, perut mulai memberikan kode. Tanda-tandanya cukup jelas, awalnya masih kuat foto-foto, lalu mulai melihat teman yang membawa tas. Kemudian muncul pertanyaan yang paling ditunggu dalam setiap perjalanan. Jadi kita masak mie nggak? Dan tentu saja jawabannya, masak. Kami pun mulai menyiapkan peralatan sederhana yang sudah dibawa dari rumah. Kompor portabel dikeluarkan, air mulai dipanaskan, dan aroma khas petualangan pun segera hadir. Aduh, iya teman-teman Ngopi, mantap. Pak Ketu lagi ngopi ya. Ini cuaca yang dingin. Ini pada tim nge-channel yuk. Buat Pak Ketu yang ada di rumah yang nggak ikut, nikmat nih kopinya. Pak Ketu semangat ya. Tim nge-channel ya lagi masak-masak. Masak mie. Gagal Pak Ketu nggak ikut. Buat monyet-monyet yang lain. Oh, bahaya. Jangan Kis nih. jangan pakai bahasa-bahasa. Iya. Ya orang mana ya? Orang mana orang mangin jalan. Manggil di jalan.
pernah ningali channelnya kadang Ini dia suatu subscriber kita ya, dua bocil ini ya. Mantap, Mel. Mantap Jan. Aroma mie instan yang sedang dimasak di tengah alam. Entah kenapa, mie instan yang dimakan di rumah rasanya biasa saja. Tapi kalau dimakan di pinggir curug, setelah trekking dan mandi air dingin, rasanya bisa seperti makanan bintang 5. Sambil menunggu mie matang, kami juga mulai menyiapkan kopi. Suara gemuruh air terjun, udara yang sejuk, ditemani secangkir kopi hangat dan mie instan. Sederhana memang, tapi momen seperti ini seringkali menjadi bagian paling berkesan dalam sebuah perjalanan. Kami duduk bersama, bercanda, berbagi cerita, dan menikmati suasana alam yang luar biasa indah. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada suara klakson kendaraan, yang ada hanya suara alam dan kebersamaan. Mungkin inilah alasan mengapa banyak orang selalu rindu untuk kembali ke alam. Sponsornya mie sedap dah. Sedap. Yang paling Teman-teman, salah satu hal yang paling saya sukai dari perjalanan seperti ini adalah kesempatan untuk menikmati keindahan alam secara langsung. Sepanjang perjalanan menuju Curug Cikaracak, mata dimanjakan oleh hamparan pepohonan hijau yang tumbuh subur di sepanjang jalur trekking. Udara yang kita hirup terasa begitu segar, jauh dari polusi dan kebisingan kota. Setiap langkah seolah membawa kita lebih dekat dengan alam yang masih terjaga keasliannya. Air terjun yang mengalir deras dari ketinggian berpadu dengan hijaunya pepohonan dan kokohnya bebatuan alam. Airnya begitu jernih hingga kita dapat melihat dasar aliran sungai di beberapa bagian. Suasana di sini memberikan ketenangan yang sulit ditemukan dalam kesibukan kehidupan sehari-hari. Tempat seperti ini mengingatkan kita bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa indah. Keindahan yang bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dijaga bersama. Karena alam yang kita nikmati hari ini adalah warisan yang harus tetap lestari untuk generasi yang akan datang. Setelah perut kenyang, kopi habis, dan tenaga kembali terisi, kami pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan pulang. Tentu saja sebelum pulang, kami memastikan area yang kami gunakan tetap bersih. Semua sampah kami kumpulkan kembali dan dibawa keluar. Karena meninggalkan jejak kenangan itu boleh, tapi meninggalkan sampah jangan sampai terjadi.
setelah menikmati suasana curug, berfoto bersama, dan beristirahat sejenak, tibalah saatnya untuk kembali pulang. Namun, sebelum video ini berakhir, saya ingin menyampaikan sedikit pesan untuk teman-teman semua. Di tengah kesibukan hidup sehari-hari, jangan lupa meluangkan waktu untuk menikmati alam dan menjaga kesehatan. Tidak harus selalu pergi jauh. Yang terpenting adalah kita bisa menyegarkan pikiran, menjaga kebugaran tubuh, dan mensyukuri keindahan ciptaan Tuhan. Saya juga mengajak teman-teman untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun berada. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan merusak lingkungan, dan mari bersama-sama menjaga alam agar tetap indah dan bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Untuk teman-teman yang berencana datang ke Curug Cikaracak, tetap utamakan keselamatan. Gunakan alas kaki yang nyaman, bawa air minum yang cukup, dan selalu berhati-hati karena beberapa jalur dan bebatuan bisa menjadi licin. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah ikut dalam perjalanan hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian menyukai konten petualangan, wisata alam, trekking, dan perjalanan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Tuliskan juga di kolom komentar destinasi mana yang ingin kami kunjungi selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam petualang, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.